harus pahami ya, ini adalah proses pidana. Nah, proses pidana tersebut, sebuah proses itu bisa ditindaklanjuti kalau dia cukup bukti. Nah, sekarang pembuktian tersebut kan macam-macam, ada surat ya kan, ada ahli dan lain sebagainya. Karena itu sepanjang buktinya cukup, maka bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan dan nanti kemudian akan ditetapkan siapa yang menjadi tersangkanya. Nah, sementara yang namanya puslapor itu untuk mendukung proses, ya. Dia bukanlah sebuah institusi yang kemudian menjadi final untuk menentukan asli tidaknya. Asli tidaknya itu dalam sebuah kasus seperti ini ya pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan bahwa ijazahnya itu asli, maka aslilah dia by law dan harus menunggu putusan dan ingkrah. Makanya saya katakan dari kemarin-kemarin, harusnya yang diselesaikan itu kasus perdatanya. Karena dalam kasus perdata, itu martabat itu terjaga. Tidak ada yang duduk sebagai tersangka atau terdakwa, tetapi betul-betul menguji sebuah objek yang bernama ijazah. Nah, kalau kasus perdatanya jelas, ya kan, bahwa itu asli atau tidak asli, maka pidananya nanti jalan dengan logikanya sendiri. Dan kalau uji lapor inilah kuncinya juga menurut Anda? Kenapa? Dan uji lapor atas ijazah ini juga jadi kunci penentunya? Enggak. Lapor itu tidak menentukan bahwa kalau misalnya lapor mengatakan, jadi lapor itu adalah salah satu upaya untuk dalam proses penyidikannya. Yang menentukan itu adalah ya pengadilan. Karena misalnya ya, saya kasih contoh, lapor mengatakan A, tapi ahli lain yang juga punya kapasitas mengatakan B, kan nanti tergantung hakim. Mana hakim kan gini, kalau kita bicara mengenai lapor itu kan untuk mendukung dakwaan nantinya. Nah, ini kan dalam konteks ini agak lucu. Yang calon terdakwanya itu seolah-olah malah didukung oleh pendakwanya. Pendakwanya itu kan nanti kan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum mendapatkan bahan dari kepolisian. Nah, kepolisiannya itu kalau misalnya tiba-tiba dia mengatakan tidak ada bukti dan lain sebagainya, kan nggak lanjut kasusnya. Karena itulah kemudian soal ijazahnya remains questionable, tetap menjadi pertanyaan. Makanya saya bilang, selesaikan dulu kasus perdatanya. Dari kasus perdata itu nanti akan ketahuan ijazahnya asli atau tidak. Tetap tidak ada hukuman, ya kan? Karena baru bicara tentang pembuktian ijazah. Setelah itu baru ditindaklanjuti dengan apakah yang akan jadi terdakwa adalah yang memalsukan atau yang jadi terdakwa atau tersangka yang dianggap mencemarkan. Itu baru. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.